Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, mewakili tim dosen menyampaikan teknis pembelajaran untuk sub CPMK 2. Nah, sub CPMK 2 dari Pendidikan Kewarganegaraan ini akan disajikan dalam 2 pekan. Itu pekan 2 dan pekan 3 atau pertemuan 2 dan pertemuan 3. Nah, di sini sub CPMK 2 ini mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai kebinekaan untuk mewujudkan integrasi nasional. Jadi, identitas nasional dan integrasi nasional. Nah, di pekan 2 itu ada kuliah interaktif. Di pekan ketiga ada presentasi. Nah, penting untuk melihat eh, file-file di dalam folder pekan 2 dan 3 ini. Kenapa? Karena di sini ada banyak petunjuk. Poinnya 15 poin. Nah, di sini ada penilaian dosen ya. Jadi ini bukan untuk mengupload tugas di sini, tapi ini penilaian dosen. Dosen memberi penilaian. Penilaian terkait dengan ketepatan ide dan kejelasan uraiannya. Ya, mahasiswa tentu berpartisipasi di kelas, mahasiswa tentu bersikap, berperilaku yang itu akan dinilai oleh dosennya. Nah, untuk pekan kedua itu tidak ada tugas yang diupload. Nanti diupload tugasnya, tugas kelompoknya pada pekan ketiga. Nah, mari kita lihat untuk pekan kedua. Nanti terpisah kita akan kasih petunjuk untuk pekan ketiga. Nah, di pekan kedua ini dan ketiga sebenarnya di sini ada file. Ada file yang silakan Anda lihat. Nah, di sini ada penilaian pembelajaran, apa-apa yang dinilai juga bisa dilihat oleh mahasiswa, bisa di-download ini. Nah, ini untuk pekan kedua. Nah, di pekan kedua di sini ada eh, sub CPMK dan poin-poinnya ya. Ini metodenya studi kasus. Nah, di dalam belajar di kelas itu sesuai Permenristek Dikbud itu ada tiga bagian. Ada kegiatan mandiri KM, ada KPT kegiatan penugasan terstruktur. Ya, ini 1 jam per SKS per pekan di luar kelas ini. Sementara di kelasnya namanya KBT kegiatan belajar terbimbing. Tuh, 50 menit atau 45 menit per SKS tuh jam pelajarannya. Nah, di sini Anda bisa lihat KM-nya. Nah, KM-nya tentu masih harus baca literatur, menyimak video pembelajaran, dan setiap dosen bisa mengupload link videonya. Tapi yang ada dalam itu baru video-video tertentu saja. Nah, kemudian ada KPT-nya apa? Kegiatan penugasan terstrukturnya itu ya ada buat summary individu tapi tidak diupload. Cuma summary itu penting. Ya bisa saja dosennya di kelas minta untuk dikumpul. Tapi kan zaman sekarang tidak lagi ngumpul-ngumpul ya. Intinya bahwa mahasiswa itu harus buat summary, lalu kemudian dia bisa pahami isinya dan bisa jelaskan di kelas. Karena di kelas ini mesti dijelaskan karena kemampuan menjelaskan kan. Gitu. Nah, ada 2 bagian di situ, sub materi dan intisari video. Nah, dosen bisa memberi petunjuk yang berbeda di kelas masing-masing, tapi harapannya mengikuti RPS. Karena RPS itu lebih sederhananya sudah diterjemahkan di sekolah ini. Nah, ini sub-sub materi. Ya, kelompok satu anggotanya ini individu ya buat summary tapi tidak diupload. Nah, ini bisa dilihat ya konsep dan urgensi serta dinamika dan tantangan identitas nasional. Ini anggota kelompok 2. Nah, kemudian anggota kelompok 3 bisa dilihat ini terkait integrasi. Anggota kelompok 4, anggota kelompok 5. Kalau kemudian bilang anggota itu berarti tugas individu. Ya, untuk warga negara asing, nah silakan nanti identitas negaranya masing-masing dan integrasi negaranya masing-masing. Nah, kemudian setelah kita bertemu di kelas, baik itu luring maupun daring, di pekan kedua, nah itu KBT namanya, kegiatan belajar terbimbing. Nah, waktunya kan 90 menit. Nah, 3 babak. Jadi dosen tidak boleh terlalu banyak menjelaskan karena ya di Google jauh lebih baik. Tapi dosen menjadi fasilitator, dia adalah pendidik gitu, bukan hanya pengajar. Nah, sehingga dosen menjelaskan intisarinya saja. Apa intisari dari identitas dan integrasi nasional? Misalnya dosen menjelaskan tentang yang namanya identitas itu ada identitas primer, identitas sekunder, atau misalnya bicara mengenai identitas fundamental, instrumental, dan identitas alamiah.
Lalu bicara integrasi nasional, ya integrasi itu dua, ada integrasi wilayah, ada integrasi bangsa. Nah, kalau integrasi bangsa berarti terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalau integrasi wilayah berarti apa namanya, terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Daratan, lautan, dan udara di atasnya. Nah itu silakan nanti Bapak Ibu dosen menjelaskan intisarinya. Lalu kemudian meminta mahasiswa, karena bukan dosen ini yang harus pandai menjelaskan, tapi mahasiswa yang harus pandai menjelaskan. Sehingga banyak waktu harus diberikan kepada mahasiswa untuk belajar. Nah, itulah demokrasi dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa diminta untuk menjelaskan. Karena sudah dikasih tugas di luar kelas membaca, menyimak video. Itu kan tugasnya. Jadi bukan di kelas saja diajarkan, tapi di kelas itu mau dilihat apakah dia berhasil belajar atau tidak. Nah, itu hanya 30 menit. Nah, setelah itu, nah silakan Bapak Ibu dosen, karena ada 5 kelompok. Pakemnya itu 5. Bisa saja dosen membentuk 10 kelompok. Tapi temanya sama, satu untuk 2 kelompok. Nah, jadi 5. Nah, 5 kelompok. Nah, nanti duduknya small group discussion. Nah, silakan duduk-duduk sesama kelompoknya atau mungkin ya yang duduk berdekatan itu. Dibagi 5 itu kelas. Tapi ingat, kursi harus dikembalikan pada posisinya. Jangan dibiarkan berantakan tuh. Adik-adik mahasiswa harus rapi itu sebelum dan setelah belajar. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mendiskusikan topik tertentu. Nah, ini. Jadi, ini kan tema-tema terkait dengan kasus-kasus terkait dengan identitas dan integrasi nasional kan. Ada separatisme, terorisme, radikalisme, konflik SARA, ya, agama, suku dan seterusnya. Nah, ini mau diminta mahasiswa secara berkelompok apa konsep dari ini, konteksnya atau contoh kasusnya, lalu kemudian apa penyebab dan solusinya itu sehingga mereka mengkonstruk dia punya pemahaman itu bukan dosen yang ceramai itu. Nah, ini kelompok satu misalnya bicara separatisme, kemudian terorisme ini kelompok satu bicara terorisme, kemudian kelompok dua separatisme, kelompok tiga radikalisme. Kelompok 4 bicara mengenai SARA, tapi SARA-nya suku kalau konflik suku kalau kelompok 4, kelompok 5-nya konflik agama. Nah, itulah yang dia diskusikan 30 menit. Dikasih juga mahasiswa untuk menemukan ahli lalu membuat simpulan-simpulan dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian di babak ketiga 30 menit itu ya diminta mereka menjelaskan perwakilannya. Disitulah dosen menilai keaktifan, bagaimana ketepatan ide, kejelasan uraian dari mahasiswa. Nah, bisa lebih dari satu mahasiswa mewakili per kelompok, tapi ingat 6 menit per kelompok. Harus konsisten ini dengan durasi. Jadi 30 menit. Nah, setelah itu ya selesai perkuliahan. Ya, jadi itulah apa namanya? Itulah yang menjadi petunjuk teknis untuk pekan kedua. Jadi dosen mahasiswa gembira belajar. Jadi semuanya oke, dosennya oke, saja oke. Karena dibagi 3 babak. Tidak dominan dosennya atau mahasiswanya yang dominan dosennya tidak hadir. Itu juga tidak boleh. Semua harus berada pada proses pembelajaran. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.